Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cello. Cello ya. Halo, Cello? Say hi, ini Cello lucu, dia bisa ngomong loh. Ayo Cello, say hi. Hi. I love you. Oke. Maka bilang bilang makasih gitu ya. Makasih. Yang bener dong ngomongnya. Makasih. Oke, well, thank you, Celo. Ini sifatnya adalah general reading. Kita mau ngobrolin ini sekeluarnya kartu gimana ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan jiwa, diberikan kedamaian batin, diberikan kejernihan pikiran, diberikan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Ini sebenarnya kartu yang Bunda agak-agak nggak suka gimana, karena ngebacanya agak susah ya. Tapi kali ini Bunda mau buka pakai kartu ini. Ditunggu dulu ya. The Pelican, ada The Commander, The Peacock. Oke, kenapa kartunya keluarnya kok Major Arcana semuanya? Lotuses, and ada 5 trees. Wah, ini keren banget ya. Keren banget, oke. Well, oke. Ini kartunya sepertinya berkisah tentang kondisi dia ya. Oke. Apakah ini adalah seseorang yang namanya kamu pikirkan dan kamu maksudkan? Well, di sini ada energi Aquarius, sorry. Ada energi Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian ada energi Virgo, Capricorn, Taurus. Kemudian ada energi Cancer, Pisces, Scorpio. Ada 9 zodiak yang di-link dengan kamu, bukan ke 9-9-nya. Salah satunya ya. Bunda mau tarik dulu inisialnya. Apakah seseorang yang kamu maksudkan kali ini terbaca ya? Ini kita mau lihat untuk kondisinya dia ya. Kondisinya dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ini buat kamu yang di-link dengan inisial-inisial berikut yang Bunda sebutkan. Ada Elu Cinta Luna, ada T Tango, ada Q Quebec yang sampai sekarang Bunda nggak pernah nemu orang namanya Q. Ada B Bravo, ada K Kilo, ada H Hotel, ada E Romeo, ada G Gajah, ada U Ultra, ada J Jajan, ada M Mama, ada S Sutra, ada Z Zulu, ada V Vivi, ada N Nona, dan ada O Oscar. Ada 16 ya, ada 9 zodiak dan ada 16 inisial di sini ya. Yang mengacu pada inisial dan zodiaknya dia. Kalau misalnya zodiak dia nggak ada, inisial dia nggak ada, then it's not for you. Berarti ini bukan energi dia yang ditangkap ya. Oke, seperti apakah saat ini kondisinya? Well, ya, dia adalah seseorang yang sebetulnya sadar akan konsekuensi dari sebuah perbuatan. Artinya gini, dia sangat paham bahwa kalau aku melakukan ini, maka nanti akan ada konsekuensi balasan ini, gitu ya.
Jadi dia sangat sadar akan konsekuensi. Namun, entah kenapa, dia dengan segala egonya, ya dengan segala kedagingannya, kedagingan itu artinya dia lebih memilih untuk ngikutin egonya ya. Dia lari dari segala tanggung jawabnya. Ya mikir udahlah nanti whatever will be yang terjadi ya udahlah sebodo amat gitu ya. Eh Sepertinya hal ini Bunda bisa lihat dari masa lalunya. Dia punya sebuah keterputusan hubungan. Dia punya keterputusan hubungan dengan sosok ibu. Entah mungkin punya problem gitu dengan ibunya di masa kecil. Atau bahkan sudah ditinggalin oleh ibunya. Iya, entah antara konflik atau sudah ditinggalkan atau bagaimana. Dia memiliki satu keterputusan dengan ibunya dan akibatnya apa? Dia merasa tidak dihargai, dia merasa tidak dicintai dan akibatnya apa? Ketika dewasa pun, orang ini nggak punya loh rasa cinta, heran ya. Dia nggak bisa gitu jatuh cinta sama orang. Misalnya deket sama seseorang itu dia tidak merasakan cinta, dia hanya merasakan kayak butuh. Hati gue gitu, hatiku di dalam ini ada rasa kosong dan aku harus mengisinya dengan person, dengan orang. Dan mungkin kamu salah satunya. Hanya saja dia tidak bisa merasakan cinta, bahkan ketika dia sudah berpisah dengan kamu pun, itu dia nggak bisa loh merasakan cinta. Sebenarnya kasihan banget sih. Dan kehidupannya sekarang dia sedang dilanda sakit-sakitan ya. Terus kemudian kekurangan secara finansial pun dia merasa kekurangan ya. Ada banyak hal lah yang tidak tercukupi, mungkin pun dia masih harus menopang, menyokong orang lain ya. Oke, bottom of deck di sini ada live on earth. Bunda lanjutkan bottom of deck. Saat ini pun dalam kehidupannya dia sedang merasa kayak banyak kesialan-kesialan. Dia kayak seolah-olah ngomong kok kayak dihukum gitu ya oleh semesta, kayak dihukum oleh Tuhan. Kenapa sih hidupnya tuh kayak gini amat gitu loh. Karena banyak sekali ketidakberuntungan. Ya, di dalam kehidupannya ditimpa musibah demi musibah, kesialan demi kesialan. Ya, ini update untuk kondisinya dia ya. Dan dia masih terus mencari jalan yang sampai sekarang belum ketemu. The Pathfinder dalam kondisi reverse, dia masih terus mencari jalan ya. Sampai sekarang belum ketemu dia itu mesti ngapain, mesti berjalan ke arah mana. Ini sampai sekarang belum menemukan. Sebenarnya ada sempat terbersit untuk kembali kepada kamu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa ya memang yang bisa menolong dia, ya salah satunya adalah kamu. Yang bisa memberikan pertolongan kepada dia. Tapi ya mau gimana gitu ya. Mau gimana? Karena ya nggak bisa aja gitu ya. Entah mungkin karena gengsi, karena egonya, atau memang sudah kondisinya dia udah nggak bisa untuk kembali kepada kamu. Dan dia sedang mencoba untuk menyusun segala sesuatunya, membangun segala sesuatunya dari sangat-sangat dasar. The Elementalist. Sangat-sangat dasar, dia mencoba kayak mencerna kembali. Aku tuh mesti ngapain sih ya? Aku harus gimana ya? Untuk menata kehidupannya sendiri yang saat ini memang sedang sangat-sangat kacrut. Ya, kehidupannya sedang kacrut, sedang sedang brekele banget ya. Dia merasa hidup ini kok berantakan banget. Sebenarnya capek sih, bahkan dia bekerja keras ya. Dia bekerja keras. Orang ini nggak happy. Sama sekali dia tidak ada kebahagiaan dari dalam hidupnya. Sama sekali nggak ada kebahagiaan ya. Dia mencoba mencari hiburan sana kemari. Mungkin dia mencari hiburannya dengan tadi dia pikir mungkin kalau aku bersama dengan si A, aku bisa bahagia. Tapi ternyata nggak bisa. Dan dia berpikir kalau misalnya dia bersama dengan kamu, aku bisa bahagia. Ternyata nggak bisa. Dan ini bukan salah kamu, sama sekali bukan salah kamu. Tapi ini karena faktor dianya. Karena faktor dianya. Agak menyedihkan sebetulnya. Karena dia akan bergulat begini-gini terus sampai sampai seterusnya ya. Kayak sebuah dead end. Kayak sebuah dead end itu kayak sebuah jalan buntu gitu ya. Ya. Dan dia memang hanya akan terus bermimpi untuk bahagia, which is yang mana memang itu tidak pernah dia dapatkan kecuali dia paham apa yang sedang terjadi dalam dirinya. And ya voila, dia menjalani
sebuah karma, ya. Dia berputar-putar terus di sini ya, menjalani sebuah karma yang nggak selesai. Sebenarnya kasihan banget. Kasihan banget. Bunda ngelihatnya aja ikut sedih gitu. Ikut sedihnya bukan karena apa yang dia lakukan, tapi apa ya? Ya, bukan karena melihat kekacauan kehidupannya. Ini kan orang bingung gitu loh. Dia bingung kenapa begini, kenapa begitu. Dia sendiri tuh bingung gitu ya. Menjalani sebuah kebingungan, ya. Bermimpi akan hal-hal bahagia dan mimpinya tuh mimpi terus, berhalusinasi terus ya, suatu saat berharap, tapi dia tidak mengerti musti menyembuhkan apa gitu di dalam dirinya. Dan selama dia tidak menemukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang di dalam dirinya, karena memang yang namanya pertumbuhan itu dimulai dari dalam diri. Ada namanya jagat alit, jagat ageng, buana kecil, buana besar. Ketika buana besar kita nggak bisa kontrol, jagat ageng kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah diri sendiri, jagat alit, buana kecil. Ketika kita menata yang ada di dalam, apa sih menata di dalam? Yang kita rasakan, kita mengerti makna kehidupan. Itu, yang di luar itu akan otomatis ikut tertata. Seperti itu sebetulnya rumusnya, sekecil itu. Cuma kan orang kan suka bingung ya. Mereka lebih sibuk untuk memperbaiki yang ada di luar ya. Mereka mencoba memperbaiki, kita lebih banyak untuk gue mesti memperbaiki yang di luar deh, orang mesti menyesuaikan dengan aku, semesta mesti menyesuaikan dengan aku. Ya kagak bisa Pulgoso, ya. Kuncinya ada di dalam diri kok. Ketika yang di dalam tertata dengan baik, yang di luar itu pun akan mengikuti. Oke, ini yang sedang terjadi kepada dia. Oke, dan Bunda mau cek, kalau udah kayak gini Bunda mau cek dong perasaannya sama kamu ya. Oke, Bunda mau cek untuk perasaannya sama kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ini juga kartu kenapa membagongkan sekali ukurannya, ya. Kartunya segede gaban. Ada yang tahu gaban itu apa? Ada yang nanya, Bunda gaban itu apa sih? Coba dong Google. Gaban itu apa? Kalau kamu nggak tahu berarti kamu generasi milenial. Kalau kamu kenal siapa itu gaban, berarti kamu seumuran Bunda. Umur 40 tahun, 50 tahun ya. Terus apa dong yang dia rasakan kepada kamu? Dia takut ya, kalau kamu tahu bahwa dia sedang dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Dia takut banget dan dia mencoba menyembunyikannya. Dia takut kamu melihat dia dalam kondisi yang memang lagi acak-adul begini. Ya mungkin karena gengsinya juga, atau takut disyukur-syukurin gitu ya, syukur-syukur gitu ya. Iya, ini ketakutan, dia sangat ketakutan ya, sangat takut kalau kamu tahu kondisi dan keadaannya. Takut banget, sampai banget gitu ya. Dan dia bilang, "Aku nih sedang, mencoba untuk melakukan keputusan yang sulit dan ini tentang kamu, dan ini melibatkan kamu, bukan tentang kamu, melibatkan kamu." You still take my breath away artinya, kamu masih terlihat mempesona di matanya dia. Oke. Lah ya gimana gitu orang ini, gimana ya, dengan sifatnya, dengan sikapnya yang berkelek, gimana hidupnya nggak ruwet coba ya. Sama kamu aja, itu dia cerita ke orang-orang, itu tentang kebohongan loh, ya. Jadi dia sama orang-orang tuh dia menceritakan segala kebohongan tentang kamu. I told a million lies about you. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, kok kamu nggak sama dia lagi? Ini orang jelek-jelekin kamu ya. Ini orang jelek-jelekin kamu, nyalah-nyalahin kamu. Intinya dia nggak mau melihat diri sendiri, nggak koreksi diri. Ya, ya pantesan hidupnya tuh sebrekele kayak gini. Karena dia terus-menerus menyalahkan yang eksternal atau menyalahkan yang di luar. Dia tidak pernah menilik ke dalam dirinya sendiri. Iya, ya sudahlah. Namun dalam kondisinya seperti ini, dia masih berharap suatu saat nanti akan balik kepada kamu. Iya, karena iya, yang menerima dia apa adanya, yang apa ya, yang menerima dia apa adanya dan mungkin yang menolong, yang bisa menolong dia dari kamu itu adalah dia. Kebalik, yang bisa menolong dia, yang bisa menolong dia dalam segala kesulitannya adalah kamu gitu loh. Ya.
masih ada ekspektasi dan harapan seperti ini, tapi begini sayang, kalau misalnya kamu menceburkan diri ke dalam kesulitannya, ya udah, kamu ikut susah, karena orang ini memang akan berkelih terus kok sepanjang hidupnya. Selama dia masih terus menyerahkan yang eksternal, ya sudah akan begini terus. Iya, ya kayak gini sih. Dan Bunda rasa keinginannya pun untuk kembali sama kamu itu hanya wacana kok. Orang ini nggak pernah merasakan cinta. Jadi kamu pun jangan percaya kalau misalnya dia datang kepada kamu dan dia ngomong, I love you, ala bla bla bla, itu bullshit. Iya, orang ini nggak pernah merasakan cinta. Kalaupun dia datang kepada kamu dengan mengucapkan janji-janji, aku akan menikahi kamu, aku mencintai kamu, itu fix dia cuma butuh pertolongan dari kamu. Atau ya dia akan mencoba untuk memanipulasi kamu lagi. Ya sayang, so ini adalah sebuah karma yang dia jalani saat ini. Ya, sebuah kondisi batin, sebuah karma yang dia jalani, sebuah perjalanan jiwanya saat ini. Enggak apa-apa, ya. Apa yang terjadi dalam hidupnya itu bukan urusan kamu. Ini adalah perjalanan pribadi antara dia dengan Tuhan, perjalanan pribadi antara dia dengan semesta. Biarkan dia belajar sendiri. Biarkan dia melakukan perjalanannya sendiri. Ya sayang, oke? Well, Bunda mau tarik. Kurang lebih readingan ini resonate dengan kamu, buat kamu dengan zodiak apa saja ya. Oke, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian oke, Virgo sudah disebut tadi. Ada Gemini. Oke. Ada Capricorn. Tadi juga sudah disebut. Dan ada Leo, Aries. Apa ya? Leo, Aries, Sagittarius. Oke, ada 6. 7 ya, ada 7 zodiak di sini. Ada 7 zodiak yang ditangkap pada readingan kali ini. So, buat kamu yang kebetulan zodiaknya kebaca, kita cocokin dulu nanti inisialnya. Dan kamu cukup tahu aja ini yang terjadi kepada dia ya. Well, Bunda mau tarik untuk inisial kamu. Apakah memang ini readingan buat kamu? Ada Z Zulu, ada O Oscar, ada D Delta, ada S Sutra, ada X Extra, ada I India, ada W Warsawa, ada H Hotel, ada P Papa, ada J Jakarta, ada M Mama, ada K Kilo, ada Elu Cinta Luna, ada Y Yankee, ada QQ Back yang sampai sekarang Bunda nggak pernah nemu, ada Enona. Untuk Y Yankee energinya cukup kuat. Ada Romeo. Ini apa ya? Ultra. Dan terakhir ada Eko. Oke. Well. Ya, this is it ya. Kabar karma, perjalanan karma yang sedang dia jalanin. Oke, kalau misalnya readingan ini, bagian kamu adalah kamu melepaskan ya. Let go. Memaafkan dia dan memaafkan diri kamu sendiri, oke? Jika readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, Bunda mau kasih nanti habis ini kita akan healing bareng deh. Bunda mau kasih bonus healing bareng setelah ini. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Ada tulisannya free reading, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Oke, ini adalah bonus dari Bunda ya. Yuk kita healing sama-sama. Kita mau healing untuk menyembuhkan diri dari energinya dia tentu saja. Oke. Silakan ambil posisi duduk. Boleh bersila, boleh duduk.
Tapi jangan tiduran ya, karena nanti ketiduran beneran. Oke, punggung tegak ya, kemudian pejamkan mata, tarik nafas. Oke, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan kepala rileks, rahang rileks, mata rileks. Pundak rileks, punggung rileks, tangan rileks, kaki rileks, semuanya rileks, 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 rileks. Oke. Saat ini silahkan kembali ke masa peristiwa di mana waktu itu dia menyakiti kamu. Kembali ke peristiwa tersebut. Persis bayangkan, entah peristiwanya pada saat kamu mencoba menghubungi dia, dia mencuekin kamu, atau ada satu perkataan khusus dari dia, atau tiba-tiba aja dia hilang tanpa kabar. Kembali ke peristiwa tersebut, oke? Bayangkan detailnya bagaimana. Dan rasakan bagaimana perasaan kamu waktu itu. Kamu marah, kamu merasa gusar. Kamu merasa sangat tertolak. Aku salah apa? Nggak mengerti ya. Emang aku kurang apa? Kenapa diperlakukan seperti ini? Aku sudah baik, kenapa diperlakukan seperti ini? Kembali ke peristiwa tersebut, oke? Ya, saat ini pegang, letakkan tangan sebelah kanan di dada sebelah kiri. Ya, dada sebelah kiri. Di cakra jantung. Lalu kemudian katakan kepada diri sendiri, katakan bahwa aku melepas rasa marah karena ditinggal atau apa, sebutkan penyebabnya. Atau kalau misalnya kamu bukan marah, rasa sedih atau rasa kecewa, rasanya bisa macam-macam ya. Aku melepas rasa marah karena ditinggalkan oleh sebut namanya. Aku melepas rasa marah titik-titik karena ditinggalkan oleh sebut namanya. Atau kalau misalnya kamu merasa sedih, aku melepaskan rasa sedih karena dihianati atau apa ya, dihianati oleh siapa sebut namanya. Atau aku melepaskan perasaan kecewa karena diselingkuhi oleh sebutkan namanya ya. Ya, aku melepaskan titik-titik oleh titik-titik sampai akar yang paling dalam. Sampai akar yang paling dalam. Sampai akar yang paling dalam. Oke, letakkan ya. Lalu bayangkan semua emosi itu ada ya, kamu tarik pakai genggaman tangan, pakai seperti ini tangannya ya, digenggam seperti ini. Oke, kamu rasakan emosinya, dikumpulkan semua marah, semua sedih, semua derita. Kamu kumpulkan dan rasakan. Emosinya kayak seolah-olah ditarik pakai tangan seperti ini. Coba kamu buka mata, lihat video bunda ya. Kemudian tarik di dada, kamu rasakan begitu menggumpal rasa sakitnya, ngumpul jadi satu. Dan saat ini lemparkan ke udara untuk menyatu bersama semesta, untuk dinetralkan kembali, lepaskan dengan kuat. Lepaskannya, ya, pakai seperti itu, pakai tekanan ketika melepaskannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, lepaskan beban karena hati kamu yang murni tidak pantas untuk dibebani dengan kemarahan, kekecewaan, kesedihan, ya, sakit hati, apalagi dendam. Well, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.